Tentunya ini hanya sekedar sedikit dari akidah orang-orang Syiah yang tentunya menjadikan kita harus berhati-hati dengan mereka ini. Karena mereka orang Syiah bukanlah hanya sekedar ideologi, tetapi ideologi yang mengarah kepada politik. Oleh karenanya mereka di mana-mana mereka berada, mereka berusaha menguasai. Seperti tentunya ini hanya sekedar sedikit dari akidah orang-orang Syiah yang tentunya menjadikan kita harus berhati-hati dengan mereka ini. Karena mereka orang Syiah bukanlah hanya sekedar ideologi, tetapi ideologi yang mengarah kepada politik. Oleh karenanya mereka di mana-mana mereka berada, mereka berusaha menguasai. Seperti di Suriah dulu dikuasai Ahlus Sunnah, kemudian tatkala datang Hafiz Asad, bapaknya Bashar Asad, kemudian menggulingkan kekuasaan dan akhirnya menguasai Ahlus Sunnah dan membantai Ahlus Sunnah. Di Bahrain mereka berusaha mengadakan penggulingan kudeta terhadap pemerintah yang ada. Mereka ingin menguasai dunia. Di Saudi tidak ada demonstrasi kecuali yang melakukan oleh orang-orang Syiah. Dan lihat bagaimana adilnya Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah yang digambarkan oleh orang Syiah sebagai Khawarij, Wahabi, Khawarij, bengis, suka membunuh darah kaum muslimin. Ternyata orang Syiah dibiarkan di Saudi. Bukankah orang Syiah tinggal di Qatif misalnya di daerah timur Saudi, bahkan tinggal mereka juga sebagian di kota Madinah. Mereka diberikan hak sebagai warga negara. Mereka sekolah juga dibayar oleh pemerintah Saudi. Mereka juga boleh berbisnis, dan mereka juga bahkan masuk dalam sebagian pemerintahan sebagai polisi dan yang lainnya, orang-orang Syiah. Dan mereka juga kalau sakit gratisan. Coba kalau Ahlus Sunnah di daerah Syiah, dibasmi, dibunuh, dipersempit. Adapun Ahlus Sunnah, orang-orang Ahlus Sunnah, tatkala orang Syiah, mereka tetap aja baik kepada mereka selama mereka tidak mengganggu, tidak disakiti. Karena Nabi SAW demikian sikap beliau terhadap orang-orang munafik. Oleh karenanya orang-orang Syiah sering mengatakan, kalau kami memang bukan orang Muslim, kenapa kami boleh berhaji dan umrah di kota Makkah dan Madinah? Jawabannya karena KTP-mu KTP Islam, Islam. Coba kalau KTP-mu KTP Syiah, dia tidak akan masuk di mana? Di Arab Saudi. Jangankan kamu, bahkan orang-orang Ahmadiyah yang jelas-jelas kafir mengaku ada nabi baru, boleh berhaji di Mekah dan Madinah. Kenapa? KTP-nya KTP Islam, KTP Muslim. Tapi kalau KTP-nya Ahmadiyah, tidak akan dibiarkan masuk. Karena ikhwani fillah azanillahu yakum, bagaimanapun kita berbuat adil kepada mereka, kita tetap harus berhati-hati. Karena orang-orang Syiah mereka punya makar. Lihat sekarang mereka jumlahnya sedikit, mereka sudah berani mengancam Ahlus Sunnah. Bagaimana jika mereka kemudian memiliki jumlah yang banyak dan mereka terus berkembang? Dan Iran tidak putus-putus yang beri bantuan. Iran adalah negara dakwah. Mereka punya dana khusus untuk apa? Untuk dakwah. Bahkan mereka membeli para kiai-kiai, dibeli supaya diam, bahkan membela orang Syiah. Dia undang ke Iran, setelah pulang sudah diam, nggak banyak omong. Bahkan membela Syiah, bahkan mengaburkan, mengatakan Syiah tidak semuanya sesat, Syiah bermacam-macam. Kita bilang iya bermacam-macam, tapi yang ada di Indonesia Syiah Rafidhah Imamiyah. Ini membuat bingung orang masyarakat. Kasihan banyak orang masyarakat tertipu. Gara-gara uang dia kemudian membela Syiah. Mungkin dia selamat di dunia, tapi di akhirat dia tidak akan selamat. Ini kesesatan yang mereka lakukan. Oleh karena ikhwani fillah sanallahu yakum, hendaknya kita mengingatkan saudara-saudara kita, dan yang bisa kita lakukan adalah menyampaikan hakikat orang-orang Syiah agar umat Islam tidak terpedaya. Sangat setuju ya teman-teman, yang dimana kita bisa menyaksikan sendiri orang sekarang sudah banyak yang tertipu, terpedaya, bahkan membela Syiah dengan mengatakan bahwa pimpinannya mati syahid. Ngeri. Sangat-sangat musibah. Lalu ada banyak yang berkomentar di video saya. Ya, seperti ini komentarnya. Ada yang berkomentar, seburuk apapun Iran, kenyataannya cuma Iran yang berani melawan penjajah Israel. Sementara negara-negara yang ngaku Islami cuma kicep jauh banget dengan sikap sahabat Nabi SAW. Jadi, pembelaan-pembelaan kepada Iran karena Iran berani berperang dengan Israel. Dari dulu kan Iran sama Israel tidak pernah berperang karena Iran dengan Israel adalah bestie teman-teman. Ya, sahabatan mereka itu. Dan sekarang Iran tengah dianggap sebagai pahlawan, padahal Palestina belum merdeka. Ya, ketika saya mengucapkan bersimpatik dengan kehancuran yang ada di Gaza, namun saya tidak mendukung Iran, seolah-olah saya tidak mendukung kemerdekaan Palestina. Padahal saya selalu mensupport kebijakan Arab Saudi untuk mengusahakan diplomatik. Ya, meskipun ada mulut-mulut sumbing yang menyatakan nggak mungkin bisa damai karena Yahudi sudah memiliki kepercayaan bahwa Ardus Syam itu adalah tanah terjanji untuk orang Yahudi, jadi harus dikuasai oleh orang Yahudi. Perhatikan teman-teman, orang Yahudi dengan orang Syiah ini sama teman-teman, ingin berkuasa di dunia. Bukan ingin menyampaikan agama Allah, tapi ingin berkuasa. Yahudi ingin berkuasa dengan alasan tanah terjanji. Orang-orang Syiah juga ingin berkuasa dengan alasan membalas dendam, ya, membalas dendam. Ketika mereka melakukan ritual pukul-pukul kepala, melukai diri sendiri, tepuk-tepuk dada,
Itu kan ritual dendam. Mereka ingin membalaskan dendam dan lain sebagainya dari cerita bohong yang ditebar fitnah oleh Abu Lu'lu'ah beserta Abdullah bin Saba. Jadi di sini teman-teman, orang-orang Syiah dan Yahudi sama. Dan memang keduanya ini dulu bersaudara. Keduanya bersaudara dan sekarang tengah ribut. Ya biasa saudara bisa ribut teman-teman. Karena apa? Ya tujuan mereka sama. Sama-sama ingin berkuasa. Iran pemberani. Memang dari awal dia itu pemberani. Berani menjajah. Sama. Kalau kalian menjuluki Israel adalah penjajah, Iran juga negara penjajah. Kalau berbicara masalah korban dari keganasan keduanya, Syiah lebih banyak. Syiah lebih banyak. 10 kali lipat kalau perlu. Terus ada mulut-mulut sumbing yang menyatakan, oh Harry Pras membela penjajah. Mulai kapan saya membela Israel? Teruskan Israel menjajah Palestina. Kapan saya nyebut seperti itu? Yang saya sebutkan di video saya hanya tidak mau umat Islam di Indonesia terpedaya dengan tipu daya Syiah. Menyuarakan kemerdekaan tidak perlu kita gontok-gontokan perang. Karena perang hanya melahirkan kebencian dan dendam, teman-teman. Meskipun Islam dulu penuh dengan perang. Karena memang zamannya seperti itu. Tapi kalau kita terus-terusan berperang, ya ada apa? Kehancuran. Dan peradaban sudah berubah. Kita di dalam hal seperti ini harus mengedepankan bagaimana untuk bisa berdamai. Bukan berkonflik secara fisik lalu bunuh-bunuhan. Ya, tapi memang tidak bisa dihindari hal seperti ini. Karena memang di zaman akhir akan timbul banyak fitnah. Apalagi fitnah di akhir zaman akan muncul dari Iran. Sesuai dengan hadis Nabi SAW bahwa Dajjal akan muncul dari Isfahan. Nabi yang menyebutkan. Intinya apa teman-teman? Di situ adalah sumber fitnah. Fitnah akhir zaman. Dan pernyataan dari Ustadz Firanda sangat-sangat tepat. Yang dimana ketika orang-orang Syiah Rafidhah ini berkuasa, maka ancamannya adalah nyawa dari umat muslim Sunni. Di mana-mana. Di video-video saya selalu memaparkan data-data fakta. Ketika Iran berkuasa, banyak umat muslim Sunni didiskriminasi, diculik ulama-ulamanya, dizalimi, dibunuh, disiksa, dipaksa untuk berbaiat ke Syiah, dan berbagai macam kezaliman lainnya. Selalu saya sertakan, cuman yang namanya Indonesia sudah banyak juga orang-orang Syiah yang mulai bertakiyah. Jadi mereka berusaha komentar seolah-olah mereka adalah bagian dari Islam. Padahal mereka Syiah yang sedang bertakiyah untuk menggembosi ya dakwah kita, teman-teman. Jadi harus perlu hati-hati. Mereka di depan kita seolah-olah baik, seolah-olah ingin mendakwahkan, oh enggak loh, Syiah itu ada yang benar, ada yang enggak. Apa yang dikatakan Ustadz Firanda tepat sekali. Ketika ada pernyataan, ada Syiah yang benar, ada Syiah yang begini, Syiah yang begitu, maka sensor kita kepada bahayanya takiyah Syiah akan mati. Ketika sensor kita kepada takiyah Syiah mati, maka orang-orang Syiah akan dengan semakin gencar lagi untuk menyebarkan fahamnya. Dan ketika mereka berkuasa banyak, jumlahnya besar, mereka akan tepuk-tepuk dada dan ujung-ujungnya apa? Ingin menguasai, menggulingkan, memberontak, bahkan membunuh. Dan tidak ada bukti ketika orang-orang Syiah memfitnah orang Salafi, membunuh orang Syiah di Arab itu banyak. Bukan ditindas, tapi didakwahi, diberikan pekerjaan dan lain sebagainya. Begitu sikapnya. Jadi ini semoga menjadi pembelajaran bahwa memang bahaya Syiah sangat-sangat tinggi daripada bahaya ancaman lain. Yahudi musuh di luar, tapi Syiah musuh di dalam selimut.